Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangatnya karena hujan nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, pada pagi yang penuh barakah ini Allah kumpulkan kita di salah satu rumahnya. Allah letakkan kita di barisan hamba-hambanya yang rukuk dan sujud kepadanya pada pagi ini. Allah letakkan kita sebagai orang-orang yang memanfaatkan waktu setelah subuhnya dengan bertaklim, bermajlis, beriktikaf, yang insya Allah semua apa yang kita lakukan ini kita mohonkan kepada Allah agar di akhirat nanti diterima oleh Allah sebagai sebuah ibadah yang dengannya mengangkat derajat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita kembali membaca kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatu, marilah kita sedikit menyegarkan kalbu kita dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi ini dalam kajian maqasid syariah adalah tentang hikmatu annal ibadati haqqullahi ta'ala. Hikmah bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah hak Allah yang harus kita persembahkan kepadanya. Suatu ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah protes kepadanya, kepada Nabi, yaitu Aisyah pernah protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau masih beribadah seperti ini? Bukankah Allah sudah mengampunkan dosamu yang lalu dengan dosamu yang akan datang? Nah, kenapa? Karena Aisyah nampak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salatnya begitu panjang salatnya, hatta tatawarrama qadamahu, sampai kedua kakinya atau di mata kakinya itu bengkak. Kita kalau lama duduk terjuntai biasanya kaki itu bengkak ya Pak. Misalnya belasan jam di dalam pesawat, dalam mobil, itu kaki itu biasanya karena peredaran darah yang tidak lancar bisa bengkak. Nah, lalu kenyataan ini dilihat oleh Aisyah. Lalu diprotes oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa seperti ini ibadahmu? Karena Nabi Muhammad itu di dalam sebuah hadis mengatakan kepada kita, memberikan arahan yang begitu indah, iza shalla ahadukum
apabila ada di antara kalian salat, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, apabila ada di antara kalian imam menjadi imam salat, hendaklah dia memperingankan salatnya itu, fa inna fihi mudha'ifa, karena di dalam jamaah salat itu ada orang yang lemah, was-saghira, ada anak kecil, wad-dha'ifa was-saghira wazal hajah, dan orang yang memiliki hajat kebutuhan, maka hendaklah diringankan. Tapi ringannya itu tidak perlu ringan sekali loh Pak. Ya, ringannya itu standar masyarakat. Ya, standar masyarakat. Kalau misalnya di Masjid Muhajirin ini standar ringannya seperti apa? Ya tentu tidak lebih atau tidak perlu pula sampai satu juz. Nah, sampai 1 juz imam membaca nanti bubar salat jamaah. Nah, setidaknya ya beberapa menit dalam salat itu ayat yang dibaca tidak begitu panjang seperti yang dibaca oleh imam kita tadi. Kenapa? Karena mempertimbangkan jamaah. Nah, wa idza shalla wahdakum falyusalli kaifa syaa. Apabila kalian salat sendiri, maka salatlah seperti apa kehendak kalian. Nak panjang 1 juz dibaca atau 2 juz? 1 juz lah tolok Bu. Enggak ya. Payah. Nah, jadi kalau salat sunat sendiri sujudnya dipanjangkan silahkan. Kenapa? Karena aqrabu ma yakunul abdu, sedekat-dekatnya seorang hamba itu dengan Allah, dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, saat ia sujud. Jadi kalau kita salat sendiri, salat sunat sendiri, berdirinya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama, terserah. Ya, kenapa? Karena orang yang salat pada saat itu al-musalli yunaji rabbahu, orang-orang yang salat itu sedang berkalam-kalam, bermunajat dengan Tuhannya. Maka keliru, makruh hukumnya kalau kita salat berjamaah lalu di sujud terakhir kita memanjangkan sujud, melamakan sujud, sedangkan imam sudah duduk tahiyat akhir. Ini banyak jamaah ya, sebahagian yang saya tengok seperti itu karena dia keliru memahami memperpanjang sujud itu, memperlama sujud itu. Jadi di sujud terakhir itu dilama-lamakan ya untuk banyak berdoa. Sedangkan imam sudah duduk tahiyat akhir, dia baru bangkit dari sujudnya, imam langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu makruh. Kenapa? Karena imam itu dibuat adanya imam dalam salat berjamaah liyuk tamma bihi, untuk diikuti. Kalau imam rukuk segera. Kalau imam i'tidal segera. Kalau imam sujud segera. Kalau imam duduk segera. Jangan balamo-lamo sujud. Ini kekeliruan banyak jamaah. Jadi boleh memperpanjang sujud itu kalau salat sunnah sendiri. Kalau ikut imam segera bangkit untuk mengikuti imam. Nah, kalau imam kunut. Kalau imam tak kunut, jangan kunut surang. Kalau imam tadi misalnya tak kunut Allahu Akbar, aja angkat tangan Allahumma hadini fi man hadai, itu namanya tak mengikuti imam tuh. Ya. Atau ada imam yang kunutnya tak kunut. Niatnya apa tadi?
Nah, kalau ikut imam ya ikut imamku kunut. Jadi itu aturan secara fikih di dalam hukum Islam. Jadi Bapak-bapak kalau misalnya sujud ya tidak perlu berlama-lama di sujud terakhir itu, ikuti saja langsung imam. Kalau dia sudah duduk segera, karena begitu aturan dalam salat berjamaah. Kecuali Bapak Ibu salat tahajud, salat duha memperlama sujud tidak masalah. Nak sampai poning lamu-lamu setengah jam silahkan, ya tidak masalah karena kita salat sendiri. Nah, kembali ke kaji kita tadi. Aisyah protes. Kenapa? Karena Nabi sujudnya lama, rukuknya lama, berdirinya lama, sampai membengkaklah kakinya. Nah, lalu apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapi Aisyah? Nabi tidak marah. Karena memang dalam beberapa riwayat Aisyah ini istri Nabi yang paling cantik, yang paling pintar, yang paling cekatan, dan yang paling muda. Satu-satunya istri Nabi yang Nabi nikahi dalam kondisi gadis adalah Aisyah. Jadi Aisyah ini agak lebih pencemburu sedikit dibanding istri-istri Nabi yang lain. Bahkan kalau marah dia kepada Rasulullah itu sempat jengkel Aisyah ini kepada Nabi, sempat keluar kalimat yang sebenarnya itu hanya kalimat emosional saja, bukan hakikat keimanan yang berbicara begitu. Apa kata Aisyah? Allah, kau hanya ngaku-ngaku jadi Rasul aja Nabi, katanya. Sampai ngomong gitu, ya. Tapi Nabi santai menghadapinya, sehingga Nabi mengatakan, saya tahu wahai Aisyah, kamu ini kapan senangnya kepadaku, kapan lagi kesal kepadaku. Lalu Aisyah tertawa. Kapan ya Rasulullah? Kau kalau senang kepadaku, ya, itu kamu akan memanggil saya dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi kalau kamu lagi kesal, biasanya Aisyah, kau akan panggil saya Muhammad. Jadi agak-agak samalah dengan ibu-ibu zaman kini. Ya, kalau banyak dia piti belanja tuh Pak, dibok ke mall, dibok lamu-lamu belanja ke pasar. Tuh sayangnya di rumah kawak tuh panggil abang, bang katanya. Tapi cobalah agak-agak kurang piti belanja. Kira-kira apa kecek ibu-ibu sama Pak? Le berani nyebut nama Pak tak? Oh ndak ya, berarti memang solehah ibu-ibu. Istri solehah. Nah, engkau sampai ke situ loh kaji wak Pak ya. Apa tadi kaji? Aisyah. Nah, jadi Aisyah ini protes kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apala akunu abdan syakura. Kalau begitu wahai Aisyah, Allah sudah mengampunkan dosaku di masa lalu. Allah ampunkan dosaku di masa hadapan, di masa yang akan datang. Aku berbuat ibadah lama, panjang, tegak berdiri, rukuk, sujud di hadapan Allah. Itu tujuannya adalah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jadi rupa-rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mempersembahkan ibadah kita, bangun kita jam 4, jam 3 mungkin tadi malam, sepertiga malam yang terakhir, lalu kita bergerak pergi ke kamar mandi, berwudu, mensucikan diri, tegak di hadapan Allah, lalu kita setelahnya menutup dengan witir, lalu kita meminta, memohon kepada Allah segala kebaikan dunia akhirat. Tujuannya itu adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Datang melangkah kaki kita di masjid ini, di saat hujan turun, mungkin sebahagian umat Nabi Muhammad masih terlelap, terlena di dalam tidurnya.
Alhamdulillah Allah pilih kita, Allah bangunkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kita berangkat ke Masjid Al-Muhajirin. Setiap langkah kaki menjadi penghapus dosa. Setiap langkah kaki menjadi peninggi derajat. 2 rakaat sebelum subuh itu, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu 2 rakaat sebelum subuhnya itu, Bapak Ibu. Apatah lagi sholat subuhnya. Jadi yang sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan segala isinya, apatah lagi kewajiban kita di dalam salat subuh itu. Sehingga Allah katakan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh berjamaah itu sedang dipantau, dilihat, disaksikan oleh malaikat. Lalu mereka melaporkan kepada Allah, ya Allah, kami datang saat mereka salat, kami pergi saat mereka salat. Maka kita berpotensi besar mendapatkan karunia, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam kitab ini bahwa tujuan ibadah itu diantaranya kita peruntukkan kepada Allah karena kita ingin menjadi hamba yang bersyukur. Maka dikatakan di sini, wa khulasatu ma taqaddam, dari segala yang dipaparkan tadi, annastida'akal ma'ruf, segala perbuatan kebaikan yang engkau lakukan, yaj'aluhu asira birrika wa ihsanik. Semua kebaikan yang kita lakukan itu, Bapak Ibu, itu tujuannya nanti pada akhirnya adalah asiru birrika wa ihsanik, menjadi tawanan kebaikan dan segala ibadah. Maknanya apa? Apa yang sedang kita lakukan ini dari segala bentuk ibadah itu sesungguhnya kita sedang menabung kebaikan yang pada saatnya nanti kita akan mengambil, menikmati dan memetiknya. Jadi apa yang awak lakukan kini ke Pak Ibu sekalian, sedang menabung kebaikan. Nah, maka tabungan-tabungan kebaikan itulah nanti pada saatnya akan diberikan oleh Allah kepada kita saat kita butuh, atau kita nikmati pada saat kita nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendapatkan manfaat. Jadi ibadah kita ini sesungguhnya kembali kebaikannya kepada kita. Nah, maka setidaknya di dunia ini yang kita minta nanti adalah tabungan ibadah kita itu bisa kita jadikan sebagai modal untuk husnul khatimah. Kenapa? Karena semua kita nanti pasti akan mati. Ada yang tak mati di sini, Pak? Tunjuk tangan dulu. Ya, semua kita pasti mati. Ya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaah mati, Pak Ustadz. Wah, semangatnya mati untuk Pak Ustadznya. Yang tadi yang lain tuh ndak dah. Orang kaya mati, saya sendiri yang bilang. Orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaah mati. Pas Pak Ustadz mati kecil jamaah. Mang ndak sayang jamaah ke Ustadz, nampak. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti akan berujung kepada kematian. Nah, setelah kematian itu datang, setelah kita nanti, karena di sebuah ungkapan dikatakan an-nasu, manusia ini sesungguhnya mereka
kita ini mati saat ini Bapak Ibu. Wa iza matu intabahu. Ketika saat kematian itu datang sesungguhnya barulah sadar. Oh, sekarang sudah mati ya. Saat hidup ini kita masih mati. Dalam artian sadarnya belum sadar 100%. Ketika kematian yang hak itu datang, intabahu, saat itulah mereka baru sadar. Sehingga Umar bin Abdul Aziz, siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Dia adalah digelar sebagai khamisu khulafa'ir rasyidin. Dia adalah khulafa'ur rasyidin yang kelima. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Nah, karena keadilan mereka sesuai pemerintahan mereka itu dengan arahan-arahan yang diajarkan oleh Rasulullah, lalu spirit ini dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sehingga Umar bin Abdul Aziz itu di masanya saking solehnya dia Bapak Ibu, ternyata di padang rumput yang sama bisa bermain serigala dengan domba. Jadi ada serigala situ, ada domba situ. Serigala ini tidak menerkam domba. Biasanya kalau serigala nampak kambing macam mana Pak? Nah, kalau kucing nampak tikus macam mana? Dimangsanya, dimakannya. Nah, efek dari kesolehan pemimpin itu ternyata domba itu hidupnya selamat, jangankan manusia. Domba binatang saja selamat dari terkaman serigala. Jadi suatu ketika hari itu serigala menerkam domba, saat itulah orang di padang rumput itu berkata, berarti pada hari ini sudah meninggal pemimpin yang soleh. Ternyata benar, Umar bin Abdul Aziz meninggal karena diracun. Dirupanya orang-orang elok kebanyak yang tak suka. Umar bin Khattab meninggal dibunuh. Utsman bin Affan meninggal dibunuh. Ya Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh. Umar bin Abdul Aziz meninggal diracun. Yang awak entah mau diapalah beko meninggalnya. Ya, semoga husnul khatimah tentunya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini pernah mengungkapkan dalam sebuah ungkapan, al-amwatu mahbusuna fi kuburihim nadimuna ala ma farratu. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Apa artinya itu Pak? Pak, apa artinya itu? Lala mau mengaji nak tahu arti itu loh. Al-amwatu mahbusuna fi kuburihim nadimuna ala ma farratu. Bu Ibu, apa artinya? Lalu lupa artinya. Ambo dulu sekolah di Mesir, di Sudan, itu seketek setinggi kola pandai bahasa Arab Pak. Ya, ngertinya ucapan tadi itu apa artinya? Ya, al-amwat, amwat itu jamak dari mayyit. Ya, orang yang sudah meninggal. Ya, orang-orang yang sudah meninggal itu mahbusuna fi kuburihim. Kita nanti ketika mati, ketika sudah menjadi mayat, setelah kita jasad ini menjadi bangkai, mahbusuna fi kuburihim, di kuburan mereka terpasung. Ya, nadimun, saat itu kita akan menyesal ala ma farratu, terhadap segala sesuatu yang kita lewatkan dulu di dunia, tidak sempat beribadah di dalamnya. Jadi ada penyesalan di kubur nanti ketika kita ingat banyak waktuku ya Allah yang sesungguhnya di situ tidak ada unsur ibadah. Nonton TV, tahapo-hapo yang ditonton, layangan putus yang ditonton.
Ibu-ibu tahu film Layangan Putus? Lai, apa Lai menjawab? Nonton sesuatu yang tak bermanfaat akan kita sesalkan di akhirat, akan kita sesalkan di kubur. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, mereka nadimun, mereka menyesal terhadap segala sesuatu yang mereka lewatkan dulu di dunia. Wal ahya'u fid dunya, sedangkan kita yang lagi hidup di dunia ini yaktatilun, bertikai-tikai, ala ma nadima alaihi ahlul kubur, pertikaian kita itu dulu ternyata disesali oleh orang yang sudah berada di kuburan. Awak bertikai, ya, sibuk membahas ini dan itu, tidak ada manfaatnya. Ya, dalam persoalan dunia, dalam kajian agama bertikai-tikai. Ada yang bertikai tentang kunut, ya, ada yang mengatakan kunut mesti sunnah, ada yang mengatakan tidak, berdebat sampai jam 3 pagi, pas salat subuh hendak sama sekali. Kunut didebatkan tapi salat subuh hendak. Berdebat, berdoa sesudah solat itu disunnahkan, ada yang mengatakan tidak, ada yang berdebat, tapi yang berdoa tak pernah. Berdebat, bertikai tentang persoalan, misalnya persoalan kirim Al-Fatihah, sampai yang satu mengatakan tak sampai namun baca Quran kurang. Kan aneh umat waktu kini nak Pak, ya. Anehnya itu dimulai dari ustadznya pula. Hal-hal yang tak penting dibahas. Ya, oh itu doa setelah solat itu bid'ah. Oh itu kunut itu tak dianjurkan. Oh berkirim Fatihah itu tak ada contoh dari Nabi. Sehingga ungkapan seperti itu didengar oleh orang awam. Orang awam yang baru belajar agama pandai menilai para ulama jadinya. Oh ustaz kok ndak sunnah dah kok. Kok ustaz kok ndak sunnah. Masjid kok ndak sunnah. Kok kajian kok ndak sunnah. Seenaknya membuat label-label sunnah. Berat itu Bapak Ibu. Kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kita tuduh ustaz ini ndak ustaz sunnah ini. Padahal ustaz tuh hidup matinya di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuatlah nih kajian sunnah, nih masjid sunnah. Di antara kriteria masjid sunnah itu adalah tidak ada kaligrafi katanya. Masjid sunnah itu tidak ada salam-salaman setelah sholat katanya. Ini baru-baru ini saya baca Pak, ya, seenaknya membuat merek-merek sunnah. Siapa kita? Ya, sehingga umat bertikai setelah itu dibuatnya. Seperti apa pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti? Ya, kalau masjid sunnah itu tak ada standarnya adalah tidak adanya kaligrafi, berarti masjid muhajirin tidak sunnah. Karena ke kaligrafi, berarti masjid bid'ah lah kok. Jangan solat josiko lele, tolok dia apa ibu nak solat di siko. Betapa banyak orang yang berwakaf di sini, ya, dalam tanda kutip menyumpah ke kita nanti, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Setelah solat bersalam-salaman bid'ah. Ya Allah ya Karim, tak ingatkah dia dengan sebuah hadis Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa wa ghafarallahu dzunubahuma ma lam yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim mereka bertemu, wajah mereka manis, wajah hati mereka lapang, lalu mereka bersalam-salaman, kecuali Allah akan mengampunkan dosa-dosa kecilnya selama tangan itu mereka berdua belum berpisah. Adik-adiknya standar, ya, salam-salaman setelah sholat itu tidak sunnah. La ilaha illallah. Sempit-sempitnya memahami agama ini sehingga bertikai umat, ya, bertikai umat. Orang awam yang bingung, apa Pak? Hah? Semenjak Covid? Apa lo hubungannya aja Covid?
Oh begitu disalang-salang. Oh itu maksudnya. Oh ndak kaji ndak ke situ dah Pak. Nah, salam-salaman secara umum ya. Tapi setelah Covid kan kita menghindari kontak fisik, ya kontak fisik tangan. Tapi saya alhamdulillah selama Covid ini, alhamdulillah salam-salaman aja terus Pak. Ya, saya tanya dulu, Bapak lah berubah jenis salamnya? Ndak, saya masih normal lah saya salam. Tapi apa lah berubah? Allah pakai ko, ambo lawan lo pakai ko. Kecil. Apa lah berubah? Ayo ambo salamnya mau gedeko kini. Ambo lawan lo mau deko. Tapi rata-rata ambo yakin ya, apalagi setelah sholat kita udah wudu, ya kita yakin orang-orang yang ke masjid ini bersih-bersih nih Pak. Ya, alhamdulillah sehat semua nih kan. Tengoklah wajah-wajah sehat aja nih walaupun tak pakai masker tapi sehat aja kan. Kenapa? Karena di sini ya sehat dulu. Ya, tapi kalau lah takui aju isi batinnya itu akonainya begitu tuh. Ya Pak, ada jamaah kita di Arengka tuh Pak, sejak Maret 2020 tak keluar dari rumah sampai hari ini. Takut ke Covid. Tak sholat ke masjid sampai hari ini. Maret 2020 sampai kini berapa tahun tuh? Lampi 2 tahun. Takut Covid mati dek Covid tuh beko. Ya, protokol kesehatan tetap diterapkan, tapi jangan terlalu risau. Awak hidup betuhan. Ya, tetap pakai masker silahkan, menjaga jarak silahkan. Tapi jangan tani ketakutannya lebih takut pula ke Covid ni daripada Allah Ta'ala lagi. Aku yang meleset kah? Iya Pak. Apa dia sampai ke situ kaji awak kau? Awak nak membahas Covid gini kau dah. Kau gara-gara apa kau? Ya, gara-gara salaman ya. Jadi Bapak Ibu, kata Umar bin Abdul Aziz, kita ni sering bertikai, yang pertikaian itu sudah disesalkan oleh ahli kubur. Ngapolah dulu bertikai-tikai, nak ada guna dah. Mending ibadah dulu. Kalau itu yang awak yakini, jalani. Kalau itu yang awak rasakan tenang, jalani ibadah itu. Iko sampai mengatakan, memfatwakan, ada ustaz di sebelah tu memfatwakan, kalau meninggal memasukkan jenazah dalam ambulan menghidupkan sirine itu tradisi orang kafir. Ndak sunnah, ndak ada di zaman Nabi. La ilaha illallah. Di Mekah itu Pak, hampir setiap waktu sholat itu jenazah tu datang pakai ambulan. La ilaha. Di manalah datang fatwa-fatwa seperti ini nih. Jadi inginnya ya, apa namanya tu, jenazah tu dipikul kerandanya, abok ke jalan Ukah tuh. Lai tolok Pak. Siapa yang tolok ke zaman kini pakai itu? Belum jenazah ni kita kuburkan di kuburan di Ukah tu lagi, orang yang menggendongnya pun sudah. Apalagi yang menggendongnya umum Pak Haji tu. La ilaha illallah. Dan ini dibid'ah-bid'ahkan. Sengaja saya angkat ni sedikit Pak. Kenapa? Karena ini nanti yang disesalkan di akhirat. Ya, bertikai-tikai, berdebat-debat. Ya, seharusnya kan, oh ini kaji yang awak dengar, amalkan. Ya, ndak usah salah-salahkan orang. Apalagi persoalan itu persoalan fikih yang memang perbedaan pendapat lapang di sana. Persoalan ini tipis. Jangan dibuat membesar, rusak hati kita nanti. Yang dengan hati yang lapang itulah kita nanti mati. Nah, maka kata Umar bin Abdul Aziz, sedangkan orang yang hidup ini yaktatilun ala ma nadima alaihi ahlul kubur. Orang hidup ini mereka bertikai, berdebat, yang ini persoalan sudah disesalkan oleh ahli kubur. Tak percaya Pak Ibu, matilah dulu. Ya, pasti nanti di kuburan ngapalah dulu berdebat-debat yang tak perlu. Ya, Bu mau mati dulu? Oh, takut mati nampak. Ya, tak perlu kita risaukan mati ya. Dia pasti akan datang ya. Bila Israel itu datang, selesai sudah ya.
Yang perlu kita risaukan adalah setelah mati itu apa amal yang kita bawa. Maka jangan banyak bertikai-tikai persoalan yang tidak penting. Nah, sehingga Umar bin Abdul Aziz mengatakan fala haula'i ila haula'i yarji'un. Tidaklah ahli kubur itu bisa kembali menjadi hidup. Wala haula'i bihaula'i mu'tabirun. Tidak pula orang yang hidup ini pandai mengambil pelajaran i'tibar dari kuburan orang yang sudah terkubur. Serba salah. Ya, orang yang sudah dikubur tak bisa kembali lagi. Orang yang hidup tak mengambil pelajaran dari apa yang ada di alam kubur. Maka dengan menangis ketika itu Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Allah, Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Allah, tolong karuniakan kepadaku mati yang husnul khatimah. Ada dosen UIN Pak 2 minggu yang lalu, Bapak Yusron Sabili almarhum. Paginya masih ke kampus, siangnya masih ke kampus. Ada dosen kita Pak Prof Akbar Izan masih telepon-teleponan dengan beliau. Apa kabar Pak Yusron? Sehat, kata beliau. Lalu menjelang maghrib beliau mandi. Selesai mandi pakai kain sarung, pakai baju, pakai peci, pergi ke masjid yang ikut dia membangun masjid itu di daerah perumahan dia. Dan dia memang imam masjid. Salatlah imam masjid, Allahu Akbar, maghrib hari Senin Bapak Ibu, malam Selasa. Ya, rakaat pertama, pas rakaat kedua tidak rukuk. Ya, Allahu Akbar, rukuk. Dia jadi imam. Pas i'tidal, sami'allahu liman hamidah, tumbang. Ya. Kemudian bubar salat. Ya, ditengok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mudahnya kematian dan dipanggil ketika itu oleh Allah dalam keadaan beribadah. Apa nak mengambil i'tibar awak dengan yang seperti itu? Awak yang menyalah-nyalahkan orang nanti kotor hati. Entah macam mana mati nanti, entah tengangu, ya, tajalontang tuh tajalontang Pak. Tak tahu kita, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu tujuannya adalah untuk bersyukur. Ibadah yang kita lakukan itu adalah tabungan yang akan kita ambil nanti. Di antara tabungan yang akan kita ambil dan nikmati itu nanti adalah husnul khatimah, karena kita bersyukur dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga setidaknya Bapak Ibu ada 5 tanda husnul khatimah. Ingat ini, ada 5 tanda husnul khatimah, dan minta kita kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan 1 dari 5 tanda ini. Apa yang pertama? Ayyamuta wa jambaihi ya'riqu. Ketika meninggal itu kita nanti di antara tanda pertama, ini jidat kening kita ini berkeringat. Ya, kalau kening kita ini berkeringat berarti husnul khatimah. Apa kata Nabi? Mautul mu'min bi'arakil jabin. Meninggal husnul khatimahnya seorang mukmin itu keningnya berkeringat. Nah, jadi saya pernah menengok ya beberapa kali orang yang meninggal itu memang sebelum meninggal itu ya banyak keringat di keningnya Pak. Ya, Masya Allah, itu di antara tanda husnul khatimah. Nah, lalu bagaimana Ustadz kalau orang meninggal tuh matanya terbelalak? Itu tanda husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu bukan tanda husnul atau su'ul khatimah. Itu normal. Ya, kalau ada orang meninggal matanya terbelalak, itu normal. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan orang yang meninggal itu ketika ruhnya keluar dari jasad, tabi'ahul basar, maka mata akan memandang ruh itu keluar dari jasad. Makanya mata itu dia terbuka. Jadi itu normal saja. Jangan pula nampak orang yang meninggal matanya terbelalak aku su'ul khatimah katanya. Itu kurang ajar namu itu. Ya, itu enggak boleh itu Pak.
Karena ada saya dengar itu, oh tengoklah yang meninggal matanya terbelalak. Lah ilah, tidak mengambil pelajaran dia dengan orang yang meninggal itu, malah menilai orang yang meninggal itu. Jadi wajar, normal kalau ada orang meninggal matanya terbelalak, itu memang tabi'ahul basar kata Nabi. Pemandangan mata kita ini akan mengikuti keluarnya ruh dari jasad. Maka ditengoknya Pak, atau begini dia, atau begini. Ya, ada yang memang dikaruniakan oleh Allah setelah itu tak lama, ya, setelah dipandangnya pejamkannya matanya. Ada yang memang terpandang saja, diikutinya terus. Maka kalau kita melihat seperti itu segera ditutup. Jadi rata-rata orang banyak meninggal itu matanya terbuka. Itu jangan dibilang pula su'ul khatimah. Jadi itu yang pertama seperti yang diuraikan di dalam kitab ini. Lalu yang kedua, ya ini tujuan dari ibadah kan tadi syukur. Syukur itu sedang menabung segala kebaikan. Kebaikan itu Allah berikan dalam bentuk tabungan, itu Allah berikan kepada kita nanti dalam bentuk husnul khatimah. Tanda husnul khatimah yang pertama. Lalu yang kedua, ayyamuta fi lailatil jum'ati aw fi naharil jum'ah. Kalau kita dikaruniakan meninggal pada malam Jumat atau siang hari Jumat, itu husnul khatimah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim itu yamut, dia meninggal pada hari Jumat, au lailatal jum'ah, atau pada malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, illa aqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan melindunginya dari azab kubur. Jadi dari pertanyaan azab kubur dia tak ditanya lagi, tak disoal lagi, azab kubur tak diberikan lagi apabila meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Minta-mintalah kepada Allah. Kini hari apa kok? Minggu. Kok minta Jumat depan? Berani Pak? Kita tidak boleh minta mati Pak ya, Bapak Ibu, kita tidak boleh minta mati. Ya Allah matikan aku segera, itu tak boleh. Yang boleh doanya adalah, ya Allah hidupkan aku jikalau kehidupan ini baik untukku, dan matikan aku jika ternyata kematian itu baik pula untukku. Dan kalau engkau cabut ya Allah, engkau matikan aku ya Allah, tutuplah dengan husnul khatimah, di antaranya kening berkeringat atau pada hari dan malam Jumat. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, ayyantiqa bisyahadati qabla ayyamut. Dia mampu mengucap kalimat-kalimat syahadat sebelum ia meninggal. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Di la ilaha illallah meninggal dia, maka insyaallah masuk surga. Dan itu refleks nanti keluarnya tuh Pak. Tidak bisa di setting, tidak bisa. Karena itu tadi dia tabungan yang kita simpan di sini, ibadah itu. Dia keluar saat kita nanti butuh. Apa yang dimasukkan ke dalam gelas itulah yang keluar. Kalau saya tuangkan ke dalam gelas ini air putih, yang keluarnya apa Pak? Air putih. Mungkinkah yang keluar air susu? Tidak. Saya masukkan air teh, maka nanti yang akan keluar air teh. Jadi apa yang ada dalam bejana, di dalam teko, itulah yang akan keluar. Apa yang kita tabung dari kalimat-kalimat zikir ke dalam kalbu, itulah yang keluar nanti. Jadi tidak bisa disetting, dibuat-buat. Ya, itulah mengapa setelah Jumat itu Bapak Ibu, di banyak masjid imam itu setelah istighfar 3 kali, dia setelah salam salat Jumat itu dia mengucap begini, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ketahuilah adalah zikir la ilaha illallah. Lalu ditalkinkan zikir itu bersama-sama.
Supaya apa? Supaya masuk dia ke sini. Kenapa momennya setelah Jumat? Karena orang setelah Jumat itu ramai, banyak. Jadi diingatkan dengan kalimat itu. Apa dalilnya? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian itu dengan mengucap la ilaha illallah. Makanya kalau di daerah-daerah lain, di masjid-masjid lain, selepas Jumat, selepas maghrib, selepas subuh itu diucapkan itu la ilaha illallah itu. Ditalkinkan bersama, diingatkan, maka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu untuk memasukkan ke dalam kalbu. Ya, Nabi mengatakan begitu, perbaharui iman kalian itu dengan la ilaha illallah. Awak kini jarang majelis zikir, maka diambillah momen zikir itu setelah sholat. Jadi baik sebenarnya. Jadi tuduh-tuduh bid'ah pula yang begitu tuh nanti. Paham Bapak Ibu? Ya, itu tujuannya tuh untuk memperbaharui, menyegarkan iman kita. Kenapa setelah sholat? Karena momennya orang banyak ketika itu. Maka diucapkanlah dibimbing la ilaha illallah. Apa dalilnya yang kedua? Kanal jahru bizikri ala ahdi Rasulillah. Orang menjaharkan zikir itu sejak di zaman Nabi lagi. Terserah zikir mana yang ingin kita pilih untuk menabung di dalam kalbu kita. Maka di antaranya setelah Jumat, momennya orang banyak, orang ramai, yang ditabung di dalam kalbu itu adalah la ilaha illallah. Bukan berarti tidak zikir lain tidak boleh. Boleh setelah salat 5 waktu kan kita zikir astaghfirullah, Allahumma antas salam, baca ayat kursi, subhanallah 3 kali, takbir tahmid 3 kali, tahlil tasbih, tahmid, apalagi yang terakhir subhanallah, takbir, Allahu akbar. Ada momen-momen tertentu ditambah dengan la ilaha illallah. Itu kalau kita resapi nikmat itu Pak. Dan kalimat la ilaha illallah itu menggentarkan musuh. Kalimat la ilaha illallah itu membuat lari para syaitan. Kalimat la ilaha illallah itu menyegarkan jiwa. Makanya Nabi Muhammad ketika diayunkan pedang kepadanya, siapa yang akan menyelamatkan engkau dari pedang ini wahai Muhammad? Apa kata Nabi? Allah. Jatuh pedang itu langsung. Awak sebanyak-banyak mengucap la ilallah, datang juga setan tuh. Kenapa? Karena yang ditabung di sini belum ikhlas lagi. Karena dalam la ilaha illallah itu kan ada kalimat nafi, ada kalimat isbat. Itu yang kurang perasaan kalbu kita ketika mengucapnya. Nantilah di saat kajian-kajian tertentu nanti kita uraikan apa sesungguhnya rahasia dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga setelah kalimat itu kita talkinkan bersama-sama la ilaha illallah. Bahkan ada orang yang ekspresinya ketika la ilaha illallah itu bergoyang Pak. La ilaha illallah. Itu ekspresi itu kan. Jangan pula dibid'ahkan ini. Ya, itu kan ekspresi. Sama dengan kita minum kopi. Ketika minum kopi, ada orang yang ekspresi menikmati kopi ini. Ada orang yang ekspresinya macam-macam. Jadi orang dengan zikir tuh ada ekspresi, Pak. La ilaha illallah. Itu ekspresi normal aja itu. Paham Bapak sampai di situ? Minum kopi misalnya, itu kan ekspresi dari apa yang masuk. Jadi kalau ada orang yang itu la ilaha illallah yang begini-begini itu tidak ada contoh dari Nabi. Para sahabat ketika berzikir sampai berdiri, sampai mereka berguling-guling, ada riwayatnya. Ekspresi mereka ketika berzikir itu. Jadi jangan seketek-seketek aku lah kesurupan kok. Macam kenal sama jin, ya. Aku kerasukan. Enggak, Pak, ya. Kalau ingin kita uraikan, ada puluhan dalil tentang ekspresi para sahabat ketika berzikir. Masalahnya kini ekspresi itu yang dihujat, yang zikirnya tidak ada. Iya tidak Pak? Tengok orang berzikir, aku tidak ada contoh dari Nabi, yang ini tidak berzikir. Ekspresi itu yang dihujat. Jadi awaklah terperangkap dengan
zahir yang inti tidak ada. Nah, itulah tadi yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sibuk berdebat-debat yang inti tidak ada. Sibuk mendebat zikir demi menghindari bid'ah, dia meninggalkan sunnah. Ini kejadian di masyarakat kita. Misalnya imamnya zikir jahar, makmum zikir jahar. Ada sebagian dia langsung tegak berdiri meninggalkan majelis zikir setelah sholat itu dengan alasan ini tidak dibuat oleh Nabi, ini bid'ah. Pergi dia keluar langsung. Jadi demi meninggalkan sesuatu yang dia anggap bid'ah, dia tidak berzikir. Nah, itu bongi jam tuh jadi itu. Nah, ya, demi meninggalkan sesuatu yang baik, dia meninggalkan zikir. Jadi kan terbalik dunia ini sekarang. Seharusnya kan ikutlah duduk di situ. Kalau tidak setuju, ya nikmati pula lah zikir dengan cara kita. La ilaha illallah. Jadi nikmat zikir itu luar biasa, Bapak Ibu. Makanya para alim ulama kami, guru-guru kami dulu di Mesir, itu sebelum di akhir kami ngaji, sebelum saya pulang dari Mesir dulu, ada guru saya itu yang mengijazahkan memesankan 3 wirid jangan ditinggalkan sebelum tidur. Apa dia? 100 kali baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 100 kali baca la ilaha illallah. Setelah itu ditambah 100 kali menutupnya dengan salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu amalkan. Kalau mau ibu bapak mengamalkan itu, saya ijazahkan, saya berikan amalkan. Ya kalau tak mau tidak apa-apa juga. Ya tidak ada paksaan. Dan ketiganya tadi ada sumber letak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanda orang ya husnul khatimah tadi dia bisa mengucap syahadat, ya kalimat la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin. Itu kalimat penghujung setelah kita membaca la ilaha illallah secara bersama atau talqin tadi. Apa dia? Kalimatu haqqin, kalimat yang hak. 'Alaiha nahya, dengan kalimat itu kita hidup. La ilaha illallah, dengan la ilaha illallah kita hidup. Wa 'alaiha namut, dan di atas kalimat itu pula hendaknya nanti kita mati. Wa 'alaiha wa biha, dengan kalimat itu pula kita akan berbangkit nanti menjadi orang-orang mukmin yang aman di saat terjadinya padang mahsyar. Maka kita dikenali oleh Nabi. Jadi yang ketiga, alamat husnul khatimah itu adalah mampu mengucap la ilaha illallah. Lalu yang keempat, mati syahid. Itu juga adalah husnul khatimah. Mati syahid bukan hanya meninggal di peperangan membela agama Allah. Syahid itu luas. Di antaranya orang yang mati disebabkan sakit perut. Jadi apapun organ dalam yang sakit, sabar dia, lalu meninggal, mati syahid. Sakit mah, liver, jantung, kan dalam semua itu, ya. Wal mabtunu syahid, wal mat'unu syahid, orang yang meninggal karena ta'un juga mati syahid. Ta'un itu wabah, atau masuklah Covid nih. Jadi kalau kena kita Covid, sabar. Kalau tidak kena kita syukur. Kalau mati, syahid. Dah selesai. Apa risau-risau betul? Iya kan Pak? Nyawa matinya tuh pasti mati. Sebab matinya yang bermacam-macam. Iya kan Pak? Ada yang mati karena Covid, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena tenggelam, ada yang mati macam-macam. Ya, yang namanya mati tetap satu. Jadi konsep hidup kita dalam iman kita adalah kalau kena virus sabar. Ya, berobat. Ya, kalau tak kena syukur, alhamdulillah ya Allah engkau jaga saya. Tanda kasih sayangmu. Kalau engkau kenakan saya berarti engkau ingin menghapuskan dosa-dosaku ya Allah. Kalau mati berarti syahidah, sudah selesai.
Simple kan? Jadi begitu. Jadi mati syahid itu bisa karena sakit perut, karena wabah, karena tenggelam, karena tertimpa, karena gempa dan lain sebagainya. Termasuklah pula seorang wanita yang meninggal bersebab dia melahirkan, anaknya juga mati syahid, husnul khatimah. Lalu yang terakhir, ayyamu ta'ala ibadah. Husnul khatimah itu tandanya biasanya adalah ketika dia meninggal dalam saat beribadah. Itu yang saya contohkan tadi. Saat sholat, saat baca Quran. Terakhir ada cerita menarik Bapak Ibu. Saya dulu di Mesir naik tramco. Ya, tramco sama senior saya. Jadi senior saya ini orang Jawa Barat. Di samping senior saya ini ada bapak-bapak Mesir, ya, baca Quran. Jadi orang Mesir tuh biasa kemana-mana bawa Quran kecil untuk dibaca. Jadi dalam tramco, kalau bahasa awaknya super band. Jadi dalam mobil super band tadi dia baca Quran. Setelah baca Quran dimasukkannya mushafnya di kantongnya, tidur. Kemudian bangun lagi baca Quran lagi dia dalam mobil tadi. Kemudian nampak dia ngantuk, ya, masih dipegangnya mushafnya, lalu dia kepalanya disandarkan ke senior saya orang Jawa Barat tadi. Jadi di apa namanya gue Pak? Lalu bahu ya. Kesandarlah kepala bapak itu ke bahunya. Pas kami akan turun, kami bangun. Teman saya tadi, senior saya tadi membangunkan bapak tadi. Ya Allah, ya Sidi, ana nazilahu, saya mau turun ini katanya. Nggak bangun-bangun bapak tadi. Setelah itu, ya supirnya turun, kernetnya turun, dibangunkan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Pak. Quran mushaf itu masih di tangannya. Setelah baca Quran, nampak seolah tidur saja menyandar ke bahu teman saya tadi. Ternyata setelah dibangunkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal setelah membaca Al-Quran. Ada yang meninggal di dalam sholat. Awak entah macam mana lah nanti, ya Allah. Maka awak minta kepada Allah, udahlah, tak usah banyak bertikai-tikai, tak usah banyak merusak kalbu, tak usah banyak kita menilai-nilai orang lain. Nilailah amal kita, nilailah diri kita, dan fokuslah kepada ibadah kita. Berbuat baiklah kepada sesama hamba Allah umat Nabi Muhammad. Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an lana min kulli da' wa afiyatan lana min kulli bala'in wa waba' birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi ada'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.